Hyperliquid terkait kontroversi manipulasi pasar. Beberapa bulan terakhir kita melihat Bitcoin naik ke titik tertinggi sepanjang masa dan volume perdagangan pun terus meningkat. Sementara itu, DEX juga mengambil banyak pangsa pasar dari CEX dan proyek seperti Hyperliquid siap menjadi Binance berikutnya. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan membahas Hyperliquid dan kinerja token mereka sejak peluncuran, manipulasi pasar baru-baru ini yang berkaitan dengan Hyperliquid dan juga apa yang menunggu Hyperliquid, salah satu proyek terbesar di ruang kripto. Token Hyperliquid Hype berkinerja cukup baik sejak peluncurannya di akhir November. Awalnya diluncurkan di harga sekitar $4, Hype naik ke $30 dan mencapai puncaknya di $34 pada pertengahan Desember. Namun sejak itu Hype mengalami kesulitan dengan token yang sekarang diperdagangkan di harga $14 sehingga valuasinya mencapai $14 miliar. Dibandingkan dengan DEX lain, valuasi ini masih terhitung sangat besar. Untuk perbandingan, valuasi Uniswap ada di $6 miliar dan DYDX di $600 juta. Tapi apa yang membuat token Hype berkinerja baik? Pembelian kembali alias buybacks. Setiap hari tim Hyperliquid menggunakan penghasilan bursa untuk membeli kembali token dari pasar dan ini meningkatkan harganya. $250 juta token Hype telah dibeli kembali dengan Hype Assistance Fund dan mereka bisa membeli kembali begitu banyak token karena total volume di bursa mereka yang sangat besar yang menghasilkan banyak pendapatan untuk mereka. Menurut data dari Hyperliquid, volume perdagangan di bulan Januari dan Februari ada di sekitar $6 miliar per harinya. Hyperliquid juga memiliki rencana lebih besar daripada hanya menjadi sekedar DEX. Dengan chain Hyper EVM, chain EVM serbaguna yang dibangun untuk bisa mendorong para pembangun untuk meluncurkan proyek mereka ke dalam chain tersebut. Strategi mereka masuk akal, karena Hyperliquid memiliki banyak pengguna, membuatnya menjadi tempat yang bagus untuk para pengembang meluncurkan proyek mereka, seperti proyek peminjaman dan memberi pinjaman, NFT, dan banyak lagi. Hyper EVM baru saja diluncurkan tapi sudah melihat awal yang baik. Dengan beberapa proyek native diluncurkan, meskipun sejauh ini masih belum ada proyek besar yang diluncurkan. Meskipun demikian, kita berharap proyek-proyek tersebut akan diluncurkan di waktu yang dekat. Hyperliquid juga menjadi berita baru-baru ini setelah beberapa whales membuka posisi besar di bursa, termasuk posisi short senilai $450 juta di Bitcoin dan posisi lain di Melania dan juga Hype. Meskipun mungkin terlihat seperti manipulasi pasar dengan beberapa pengguna Twitter kripto menyarankan untuk memompa alias pump pasar untuk melikuidasi whale tersebut, menurut ZXBT, Hyperliquid whale hanya kriminal dunia maya yang menggunakan dana yang mereka curi dan kalau mereka tidak memiliki informasi internal apapun tentang pasar. Tapi hal ini menunjukkan kalau Hyperliquid adalah tempat yang bagus untuk berdagang, di mana orang bisa melakukan perdagangan besar-besaran tanpa terlalu banyak menggerakkan pasar. Lalu, apa langkah Hyperliquid berikutnya? Selain melanjutkan rollout chain Hyper EVM, ada beberapa hal yang bisa kita nantikan. Pertama, kita memperkirakan airdrop Hype berikutnya akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, tapi tim Hyperliquid merahasiakan jadwalnya. Seperti airdrop pertama, kita memperkirakan para pedagang, penyedia likuiditas, dan pemegang NFT akan mendapatkan beberapa token Hype. Dan ngomong-ngomong tentang NFT, selama airdrop pertama, beberapa pengguna bisa memilih apakah mereka menginginkan NFT atau tidak. NFT Hyper saat ini diperdagangkan sekitar $50.000 di pasar OTC dan sejauh ini belum banyak informasi yang bisa ditemukan, tapi ekspektasinya tinggi. Diperkirakan akan ada kurang dari 5.000 NFT tapi tidak ada yang tahu kapan akan diluncurkan atau apakah pemegang NFT akan mendapatkan airdrop khusus. Secara keseluruhan, kita bisa melihat Hyperliquid dan ekosistem Hyper EVM-nya terus berkembang di tahun 2025. Mereka terus mencapai angka besar dalam volume perdagangan di bursa mereka, menyaingi bursa terpusat, dan dengan jaringan layer 1 mereka sendiri, mereka bisa memiliki nilai lebih seperti chain layer 1 lainnya seperti Ethereum atau Solana. Bagaimana pendapat Cryptosias? Apa kalian bullish dengan Hyperliquid dan hold Hype? Tulis pendapat kalian di kolom komen dan jangan lupa untuk ikut bergabung di Discord Crypto World ID untuk mendapatkan update seputar ruang kripto paling cepat di sana dan juga untuk bisa ikut eksklusif giveaway di sana di podcast kita Crypto Kongko tiap hari Kamis pukul 20 WIB. Linknya ada di kolom deskripsi jadi tinggal diklik aja. Jiem Cryptosias!